Katakan, siapa yang mengawalmu tadi? Sosok iblis itu. Malampir. Malampir. Katakan dengan malampir. Walaupun dia memiliki kecepatan. Ini sebagai pesan kepada malampir. Apabila dia selalu mengigap orang-orang kepada keselamat, dia akan patek. Rasakan ini. Ateng, ada apa Ateng? Lagi bos. Ayo keselamat. Cepat, kau segera menuju markas kita. Baik bos. Kita sembuhkan pada guru. Bukan Toge. Kau apakan? Karena dia tidak mau sadar, bahkan dia memata-matai keselamat. Tidak mau sadar, tidak mau sadar. Ternyata kau sengaja dikirim dari Malampir untuk apabila Ateng terjadi sesuatu kau akan datang dengan kekuatan Malampir baru. Memang tadi malam sudah melihat dengan kaca menggolo bahwasanya si Ateng dalam Bahaya. bahaya. Ternyata Mak Lampir tidak tega juga. Ketika salah satu pengikutnya yang akan dijadikan tentara iblis di sini akan aku habisi. Ingat Jarwo, dia datang membawa api ke gubuk keselamat. Bahkan dia ingin membakar gubuk keselamat apabila keselamat terus tetap menemui pagar lampu. Kau jangan berprasangka buruk dulu, Kek. Siapa tahu dia apa kesini? Bagaimana? Musir nyamuk. Mengusir nyamuk. Ia bukan mengusir nyamuk. Jarwo, dia mengusir keselamat dari gubuk keselamat ini. Bahkan dia ingin keselamat kembali ke dusun agar tidak bersama pagar lampu. Justru itu kau lebih baik kau pulang ke dusun, ke Balam, Oh, nak kok balam. daripada kau Tapi tetap di sini. di dusun saat ini sudah banyak sawit, tidak ada gelap balam. Sudah lagi, kau. Aku diutus guru ke Malampir. Masih beruntung Jarwo, kau bisa menyelamatkan Ateng. Masih beruntung. Itulah kesikapan kami. Jadi setiap dari orang-orang yang terdesak, Mak Lampir akan segera mengirimkan bantuan. Benar. Tapi apakah benar apa yang disampaikan dari Rono bahwa Mak Lampir menyiapkan 1000 tentara jin dan iblis untuk berperang menghadapi saudara-saudara Bangil Lampu? Apa kau tadi malam tidak merasakan? Hah? Aku hanya menghasilkan 3 kali bola api, telur dan sate yang berhantam di gubuk keselamat. Bahkan atap keselamat sampai gosong dihantam seperti meteor. Itu baru 3 Kek. Bahkan nanti tiap menit, bahkan tiap jam akan dengan kirim. Makanya itu aku sampaikan kepada Ateng tadi. Kalau ingin mengirim telur dan sate, jangan hanya 3 bola api, tapi 1 kontainer bola api. Aku takut nanti kalian akan untuk terbakar sih. Aku rasa punya kasihan. Menurut kalian, Jarwo, terbakar berjuang di jalan sebuah kebenaran, Aki rela dan ikhlas. Tapi ketika Aki bertekuk lutut dan sujud kepada iblis Mak Lampir, itu tidak akan pernah terjadi, ingat itu. justru itu yang kalian inginkan. Itu. Sehingga kalian setiap hari mendatangi gubuk keselamat agar keselamat mengikuti kalian, membantu kalian untuk tempur dengan Bangil Lampu. Benar. Katanya kalian sudah menyiapkan 1000 jin, bahkan 1000 jin termasuk jin entot yang ada di Sungai Tempurantun sudah mendatangi keselamat dan mengajak untuk bergabung. Tidak mungkin Jarwo, tidak mungkin terjadi itu. Karena guru kami sudah tahu kalian sudah memasang pagar-pagar goib sehingga barang-barang yang kami kirim tuh Bahkan tidak sampai. Bahkan kemarin mental. ketika Aki menemui Bangil Lampu, dia sudah menyiapkan minyak-minyak apapun itu untuk menangkal semua telur. Jadi sehingga Mak Lampir tidak bisa sembarangan. Dia hanya bisa memantau dari kaca penggolonya, tapi dia tidak bisa menyerang dari jauh. Itulah kalian. Berarti kalian juga memakai ilmu licik untuk bisa menghadapi kami. Kalian tidak sanggup berarti. Kami bukannya licik, kami hanya membentengi diri kami dari kekuatan iblis yang selama ini menebak dan mengancam kami. Tapi ketika kekuatan itu terus menyerang kami tidak akan tinggal diam. Tunggu saja pembalasan dari kami. Ingat Ki, batu saja lama-kelamaan akan pecah. Terkena Maksud air. kau batu itu akan bolong lama-lama dikasih air. Tapi hati keselamat tidak akan pernah bolong kalau kalian bujuk untuk mengikuti Mak Lampir. Ingat itu. Contoh, Uyut, udah botak, bahkan Karena Uyut selama Perseta. ini dia kalian janjikan janda Johana yang ada di Tanjung Harapan. Aki tahu karena Uyut selama ini kelandutannya sudah membeku, bahkan sudah membatu karena tidak pernah keluar, sehingga dia ingin menyalurkan hasratnya, sehingga dia tergoda dengan bujuk rajuk kalian. Kenapa sampai kau tahu? Sampai biji-biji juga.
Karena alam ini selalu bersahabat dengan kesalahan. Setiap kejadian saudara-saudaranya, dia akan memberitahu. Bahkan Kirambat katanya pun sudah membatu, sudah bertahun-tahun. Dia tersumbat katanya. Kau tidak tahu? Bahkan Kirambat juga sempat kesempatan dengan guru kami Malampir. Hah? Itulah liciknya Malampir. Dia menggunakan aura-aura Nyipelet ataupun iblisnya untuk merubah wajahnya ketika ditatap dari setiap pria. Bahkan Ompong pun sempat terlena ketika dia menatap mata dari Malampir. Sudahlah Jago, aku tidak punya urusan dengan kalian. Pergi kalian di gubuk Mukanya tidak bisa berubah. Seperti itu, tetap seperti itu. Memang dia cantik. Tapi setiap orang, kau sudah dibutakan. Dari mana cantiknya, mukanya hitam, matanya merah, Buktinya giginya Ompong. kuning. Buktinya Ompong, Kirambat. Ya karena Ompong dan Kirambat melihatnya dengan hawa nafsu, bukan dari hati yang tulus. Karena mereka selama ini tidak pernah melihat barang-barang mulus, sehingga mereka seperti wow gitu melihat dari. Kau kira second dia? Bukan aja kau. Kau tak menghina guru kami? Hah? Aku tidak menghina. Memang Mak Lampir. Memang Mak Lampir. Kalau yang aku lihat hanya nenek peot, bukan wanita cantik. Kalian saja yang mengatakan Mak Lampir itu wanita Berarti yang cantik. buta tuh kau selamat. Buktinya spiritual lain saja menganggap guru kami paling cantik, bahkan ratu. Apalagi Mahesa mengatakan itu ratu kegelapan katanya. Ratu yang paling cantik di muka bumi. Bahkan jika dia sampai meminum darah bayi segar, bahkan yang darah ibu hamil, itulah yang membuat kecantikan alami bagi dirinya. Makanya setiap wanita hamil yang ada di perkampungan itu, ketika sudah beranjak 5 bulan dan dia bisa hilang sekaligus. Ketika dia bangun tidur, kandungannya sudah ada. Ternyata Mak Lampir pelakunya. Oh, Memang ternyata iblis-iblis seribu tentara jin yang disiapkan. Dia meminum darah-darah masih di dalam kandungan. Sudahlah Jago, sebelum kau tersesat terlalu jauh, aku yakin di hatimu masih ada sedikit kebaikan. Lebih baik kau tinggalkan dan kau sadar. Tinggalkan semua perilaku-perilaku burukmu. aku tidak akan meninggalkan mbokku. Itu adalah mbok satu-satunya. Oh, Bahkan kami tiap malam di Kliwon, kami diberi asi oleh beliau. oh, kalian setiap malam Selasa Kliwon, Jumat Kliwon minum asinya Mak Lampir. Benar, satu persatu kami bergiliran. Pantas saja, Janggang semakin gemuk, Mahesa semakin tinggi. Cuma saya yang ngomong. Sengaja kau sombong sekali kau Jago. Jangan kau menyerangku tiba-tiba, aku tahu. Kau Kita paksa menyerangku suku mok. hanya Susu untuk sehat namanya. waktu lagi Mak Lampir. Tapi ingat, susu Mak Lampir itu susu basi. Susu basi itulah setelah difermentasi itulah akan menambah kekuatan kami. Kalau kalian minum langsung, kalian akan infeksi dan tetanus. Karena kau belum pernah mencobanya Ki. Cobalah. Karena aku tahu, karena setiap air asi yang diberikan dari Mak Lampir itu mengandung karat. Apalagi di saat bulan purnama tiba, lihat dia akan bertambah panjang. Kau tahu? Kau tidak bisa membayangkan. Seandainya guru pot yang diberikannya asi, bahkan giginya pun sudah rontok semua. Ini mau kau? Kau tahu? Dia geli nanti. Dia hanya gigil-gigil, tahu? Ya, bisa gitu. Sudahlah Jago. Aku tahu kau datang ke sini hanya ingin menyelamatkan daging Aten. Berarti setiap preman ataupun pengikut Mak Lampir yang dianggapnya pengikut setia akan dikawal kemanapun dari Mak Lampir. Mata malampir itu ada di mana-mana. Bahkan ada di kau, ada di Rey, ada di spiritual lain. Selalu mengikuti. Oh, kemanapun kami semuanya dipantau dari kekuatan dari Jangan sekali-kali kau menghina guruku. aku tidak menghina Mak Lampir, tapi Mak Lampir yang menghina kita. Keluar kau Mak Lampir! Jangan kau hanya menyerangku dari belakang. Dan kemarin kau hanya menyerangku dari kejauhan. Kau hanya ingin. Hentikan Jago, hentikan Jago. Mak Lampir, lebih baik kau yang bertarung aku. Jangan kau manfaatkan tubuh manusia yang tidak berdosa. Mak Lampir, keluar kau Mak Lampir. Oke, kami tawari kepada kau bahwasannya kami akan membuat tempat ritual di tempat gubukmu ini. Bahkan gubukmu nanti akan kami hancurkan. Gubuk ini akan dihancurkan. Akan kami ganti dengan tempat ritual istana dari Mak Lampir. Istana dari Mak Lampir. Benar. Tapi ingat Jago. Itulah berarti guruku merestui. Keluar kau Mak Lampir.
Ternyata Pak Lampir juga seorang pengecut. Dia hanya ingin menemukan, tapi dia hanya mengutus orang-orang yang tidak bersalah. Dia bukan pengecut, Ki. Dia takutnya Ray saja tidak sanggup untuk menghadapi beliau. Apalagi kalian. Hoi Pak Lampir! Dari kemarin kau menyerangku, bahkan dari semalam kau menyerangku. Tapi kau tidak pernah menampakkan dirimu, batang hidungmu di hadapan Kiselamat. Kau hanya memberi pesan. Kiselamat jangan pernah bergabung dengan Bagai Lampung. Oh, ternyata. Itulah yang diinginkan guru adalah perpecahan di antara kalian. Itu, Ki. Memang itu trik-trik iblis. Dia hanya bisa mengadu domba setiap insan manusia. Tapi dia tidak pernah sadar apa yang dilakukan oleh kaum. Guru, sabar dulu. Keluar ke Malate! Keluar kau! Sabar dulu tadi. Apakah bersedia? Gubukmu kami jadikan tempat ritual. Duduk, aku tidak ingin bertempur dengan malam ini. Dia tidak menampakkan diri. Kalau memang dia seorang raja kegelapan, pendekar sakti, tampakkan batang hidungmu. Jangan hanya dia menyerangku dari kejauhan. Seorang raja tidak akan mungkin muncul melawan kroco-kroco seperti kalian. Tidak apa-apa. Jauh omong-omong. Sabar guru. Sabar guru. Apa ini? Trisula api. Barang siapa yang memegang akan rasa panas. Pantas saja. Ketika aku pegang tadi, seperti bara api, bahkan seperti petir yang ada di siang bolong. Kau tidak tahu? Itu baru saja cuil. Oh, Ilmu-ilmunya. itu baru secuil kekuatan yang hampir. Hampir saja Trisula tadi menghantam jidat kau. Tapi kau tidak pernah sadar. Sudah aku bilang, Ki, kami ini disediakan, bahkan kami dipakai pagar goib setiap kami pergi mana-mana. Tidak akan mungkin kena. Kalian di pagar goib dari malam. Pantas saja. Ketika kalian lagi hajat, tubuh kalian seperti tidak ada rasanya. Tidak akan mungkin senjata makan tuan. Oh, tidak mungkin. Bagi kami. Hah? Tapi ingat Jarwo, senjata yang akan makan Tuhan itu ketika kau tidak pernah tersadar, itulah yang akan menenggelamkan tubuhmu di muka bumi ini. Sadar seperti apa maksud kau? Hah? Berhenti mengikuti Mak Lampir dan hentikan dendam dia kepada Bagai Lampung. Tidak ada untungnya bagi kami. Kita bicara untuk sebuah kebaikan, jangan pernah kau berbicara untung dan rugi. Karena ketika kita ikhlas di muka bumi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Jangan kau nilai kebaikan seseorang hanya karena harta duniawi seperti yang dijanjikan dari Mak Lampir. Setan itu semua. Yang kami inginkan nikmati dunia ini, Ki. Apalagi kau sudah tua. Di masa-masa tuamu kau nikmati, senang-senang, foya-foya. Daripada kau seperti ini. Hei Mak Lampir, keluar kau! Tadi aku sabar. Guru. Allah Akbar. Dari tadi dia menyerang aku tadi. Sudah aku bilang, guru tidak tinggal diam. Bagi guru, kirim lagi guru. Lagi guru. Cek dulu guru. Jangan sampai berhenti guru. Jangan sampai berhenti. Aja kau. Dia membentengi. Jarwo, pantas saja. Dia membaca beberapa minta menyerangku. Dia tidak terima ketika Ateng tadi patahkan kakinya. Itulah bagi kami. Nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah. Nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah. Ya. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah dan tidak akan mundur setapapun. Aku akan terus bersama saudara-saudara kami. Hadapi kalian, ingat. Itulah yang kami tunggu. Dan sampai detik ini kami tunggu kalian. Bisa terjadinya pertempuran yang sangat besar itu. Oh. Kami tunggu. Kapan itu terjadi? Ini salah satu. Kenapa dia bisa berdiri? Itu Karena adalah ini ya, sangka betetan. yang dikirimkan dari Mak Lampir tadi. Nah, apa yang kira bisa kau? Itu api. Aku tidak akan tinggal dia nonton.
Akan ku hantam ini mungkin sendiri Ki Malampir. Apa maksud Malampir? Mengirimkan tulang kukang ini kepada Ki Slamet. Hah? Itu contoh. Andai kata kalian nanti akan tewas akan seperti itu. Akan menjadi tulang belulang. Aku yakin ini tulang-tulang bayi yang tidak bersalah yang sudah kalian tumbangkan. Kau tidak tahu? Itu tulang bayi yang belum cukup umur, baru sehari. Pantas dia masih sedikit hati. Dia sengaja dikirim ke sini untuk ikut membantu menyerang kita. Aku akan mengusir semua kekuatan Malampir di hutan Kiselamat ini. Lihat saja, pasti ada suatu saat kalian akan lengah, Ki. Oh, kalian menunggu Kiselamat lengah, menunggu Bang Ri lengah. Itulah nanti, di saat kalian lengah, di saat itulah kami kirim barang-barang hebat untuk bisa menghabisi kalian. Jarwo, Aku sampaikan kepadamu. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa kalian bukannya membantu orang-orang sekitar, tapi kalian malah menebar ancaman, menawarkan peperangan? Apakah itu hal yang baik? Coba kau pikirkan, Jarwo. Kami tidak perlu, Ki. Justru di bulan inilah kami lihat banyak warga-warga, bahkan kalian juga selalu mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang kami tidak suka. Karena itu akan mengurangi kekuatan dari Mak Lampir. Makanya kalian sebelum bulan suci Ramadan ini terus kalian menebar amarah dan benci. Bahkan nanti akan kami kirim pada sehingga bisa menggoda warga supaya tidak berpuasa, bahkan tidak Kau yang benar. ingat, Jarwo, Nyai Robot tidak akan pernah tinggal diam ketika bayi yang ada di dalam kandungannya bisa hilang seketika hanya dalam waktu satu malam. Kami tidak peduli. Justru dari bayi robot itulah Bahkan bisa bertambah ilmu. kata Rona, Nyai Robot itu sudah memiliki satu batalion pasukan katanya. Dan dia masih diambil salah satu orang kesayangannya. Bahkan bayi kesayangannya yang dianggap jadi putra mahkota seperti Donfort diambil dari Mak Lampir. Kami tidak peduli. Justru itulah yang kami tuju. Lalu siapa? Bayi siapa lagi yang ingin kalian? Biar kalian menjadi sempurna, menjadi iblis sesungguhnya. Bahkan Bung Laga sempat mendatangi pesta dari Ki Misri, ingin menggagalkan ritual dan ritual selamatan dari Ki Misri, Kiai Misri. Pasti dia mabuk kan? Mabuk dia kan? Karena dia ingin mengambil wanita cantik itu, akan dijadikannya tumbal dari Mak Lampir. Itulah kami tidak senang jika ada acara selamatan seperti itu. Memang kalian sudah jauh dari kata manusia sehat dan normal. Kalian sudah semakin brutal. Sudah ngajar. Apa yang kau lakukan, Jarwo? Dari tadi kau. Ternyata kau menerima perintah dari Mak Lampir. Siapa yang berpakai gubuk? Bukan aja kau! Bukan aja kau! Ha? Guru! Guru! Hoi, Mak Lampir! Guru! Keluar kamu! Sudah kali bilang! Kau bilang, siapa yang melakukan ini? Lengah dikit kau! Mak Lampir! Guruku akan mengirimkan ke pati. Inilah contohnya! Inilah contohnya. Hah? Kenapa? Kenapa api ini muncul tiba-tiba? Apakah dia tahu? Sudah kami bilang, pondokmu ini akan kami kuasai, Ki. Kau kamu apa kan? Kepentingan. Hei! Aku tidak akan membiarkan gubukku terbakar dan itu. Jarwo, Lengah sedikit, habis sudah ini kau. Itu yang kami inginkan. memang benar apa yang dikatakan dari Ateng tadi. Aku tahu, api ini bukan api sembarangan. Api yang dibuat dari meteor yang jatuh dari langit, sehingga dia bisa membakar dan menembus tubuh Kiselamat ini. Bahkan kau tidak tahu, api ini mati satu tumbuh 1000. Oh. Apakah ini yang dikatakan peringatan dari
Ateng tadi. Apabila keselamatan terus menerus, maka gubuk ini akan terbakar dengan sendiri. Benar, maka itu kami tawari. Gubukmu ini akan kami jadikan ritual. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai kekuatan alam. Selamat ingin tahu. Siapa yang melakukan ini? Kirim lagi guru. Kirim lagi guru, mana semakin guru. Kirim lagi guru. Kirim. Kirim guru. Bukan aja kepala pegang. Bukan aja. Jangan-jangan lekuk yang datang ke sini. Hentikan Mak Lampir. Hentikan. Jago. Walaupun kau sudah membuktikan Mak Lampir bisa membakar gubuk Kiselamat tiba-tiba, tapi Kiselamat tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dan kami pun tidak akan tinggal diam. Dan akan kami coba. Akan kami coba terus. Sampai benar-benar Kiselamat berombak. Sampai benar-benar hancur. Mak Lampir. Lihat, makan awan pun sudah menjadi hitam. Itulah. Itulah tanda kebesaran dari guru kami. Aja kau Mak Lampir. Pergi kau Mak Lampir. Pergi kau dari gubuk Kiselamat. Aku tahu. Kau hanya ingin unjuk kekuatan bahwa kau bisa mendatangi gubuk Kiselamat kapanpun. Karena sudah 3 telur dan 3 santet yang kau kirimkan. Bola api setiap malam. Tapi tidak ada yang bisa kembali. Semuanya kurung di dalam alam ini. Jago. Bahkan malam ini telur dan bola api itu akan menuju ke rumahnya Ilin. Oh, Nah, di sana ada bayi segar. dia akan menuju tempat Kiai Ilin. Ya, Tapi sebelum dia bertemu dengan Kiai Ilin, Kiai Katib tidak akan pernah tinggal diam. nyami itu. Bahkan Kiai Ayung pun akan kecampur. Kau tahu, Kiai Ayung pun akan kecampur apabila kalian mendatangi rumah Kiai Ilin. Karena kita tahu, Kiai Ilin dengan Uyun Asaroko itu dulu pernah seperguruan. Bahkan nanti kau tahu saudaranya pun ini akan Oh. ikut bersama kami. Akan ikut bersama kalian. Ya, ini namanya. Bagaimana Tarik? Tarik Kamu saja. tahu? Karena aku tahu, Tarik itu salah satu pendekar hebat di muka bumi ini. Jago, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusi urusan kau. Katakan dengan Mak Lampir bahwa Kiselamat tidak akan pernah menyerah. Sampaikan itu, Kiselamat tidak akan pernah menyerah. Walaupun gubuk dan telur sudah dibuktikan dari kau di hadapannya. Ini cuma ancaman sementara itu kalian. Dan bahkan nanti memang benar-benar terjadi pertempuran itu, kalian siap-siap. Kalian siapkan lubang lebar-lebar untuk kalian. Sebelum kau menyiapkan obat, ini mau muncul. Aku dari tadi sabar sampai gubuk-gubuk ini. Aku tidak akan tinggal diam, Ki. Bukan aja kau maafin. Hei, Mak Lampir! Kenapa? Hentikan Mak Lampir! Kau tidak terima ketika pengikutmu kubuat tekapan di sini, tapi kau selalu menyerangku dari kejauhan. Kalau kau memang kesatria, kalau kau memang penguasa Ratu Kegelapan, datangi gubuk Kiselamat. Kiselamat tidak akan pernah mundur. Itu lagi, guru kami berarti sayang kepada kami. Bahkan ketika Ateng ingin akan lenyapkan di muka bumi tadi, kau muncul tiba-tiba membawa kekuatan hitam. Saat ini, ketika kau hampir saja tergesa dengan pukulan pamungkas, datang kekuatan badai seperti ingin Nah, lihat, ini seperti telur. Makan telur inilah akan memecahkan bayi yang ada di dalam perut orang hamil. Kita tahu. nampak seperti telur Uyun Asaroko. Ini bersatu. Ini telur Uyun Asaroko. Bahkan ini Itu bulunya. ini
Aki mendapatkan kiriman bangkai. Kau lihat, itu bangkai burung merak. Ini bangkai dari suruhan dari Mak Lampir. Benar. Di sini ada hewan buas yang sudah meninggal selamat. Aku tahu. Ini mungkin sisa-sisa dari makanan buas yang coba untuk menegak selamat. Itu lagi, kami peringatkan kau sekali lagi. Lebih baik kau pergi tinggalkan bubuk kau ini yang reot ini dan akan kami jadikan tempat ritual. Baik. Jika tidak, burung kami akan murka. Tapi sebelum aku pergi, kau aku sangat mendingin pakai pakai. Pergi kau dari sini atau kau habisi. Tunggu lagi. Sampaikan dengan Mak Lampir. Burung tidak akan diam. Aku tidak ingin menambah permusuhan. Bisa saja aku menghabisimu di sini, tapi aku tidak ingin menambah permusuhan kepada Mak Lampir. Tunggu kau, burung tidak akan tinggal diam dan kami akan mengirim lagi Sudah bersakit cukup kepada kalian. mengirim telur dan santet, bahkan membakar kerupuk selamat. Sampaikan dengan Mak Lampir. Selamat tidak punya takut. Alhamdulillah kami. Dia Mak Lampir tidak menyerang kalian. Ada kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Aki sampai seperti panik sekali karena bumi ini nampak seperti bergoncang. Apakah itu ketika dia menghantamkan ke salah satu tangannya ke Koco Bonggolo yang selama ini dipantaunya? Kenapa setiap pengikut dari Mak Lampir dalam keadaan terdesak ada satu kekuatan yang sangat dahsyat yang bisa saja mencekik ataupun menyerang secara tiba-tiba? Aki tidak tahu karena yang Aki lihat hanya sosok hitam bermata merah, bergigi kuning dan sedikit berjanggut. Itulah yang datang menyerang Kiselamat. Kemarin ketika Aki berhadapan dengan Janggar, ketika dia terdesak, datang juga sosok hitam panjang mata merah gigi kuning tersebut. Apakah itu memang yang ke-1000 jin yang disiapkan dari Mak Lampir untuk pertempuran ini? Aki tidak tahu. Aki tidak ingin berprasangka buruk kepada siapapun karena Aki yakin mereka yang sebagai manusia pasti ada di sisi baiknya. Tapi apabila memang Mak Lampir terus menebarkan ancaman, Aki pun tidak akan tinggal diam. Bahkan dia mengetahui ketika Aki mengunjungi Padepokan Banggre, dia mengetahui setiap gerak-gerik spiritual dari Koco Bonggolo yang selama ini dipantaunya. Dia bisa menyatakan perang besar apabila di dalam Koco Bonggolo tersebut memang dilihatnya para pengikutnya sudah sempurna kekuatannya. Inilah ya sahabat-sahabat, jangan pernah kita lengah ya, karena Mak Lampir ini sudah menebar ancaman sangat luar biasa. Dia mendatangi setiap saudara-saudaranya Banggre. Dia akan mendatangi semuanya dan memperingatkan jangan pernah bantu Banggre. Tapi kami sebagai saudaranya tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan berada di depan mata kami. Kami akan terus berjuang karena kami meyakini apa yang dilakukan Mak Lampir, Janggar dan antek-antek ini adalah sebuah kesesatan. Mereka mengambil bayi di dalam kandungan, merampas darah-darah perawan, tapi mereka tidak pernah sadar bagaimana hati ketika anak yang ditumbalkan dari mereka, orang tuanya merintih kesakitan, menangis di tengah malam, tapi mereka hanya mementingkan dirinya. Ya sahabat-sahabat, Aki berharap kepada para sahabat-sahabat ya, jangan pernah ikuti ya kata-kata Mak Lampir, contoh dari Mak Lampir ini. Walaupun kita sebagai manusia bisa memiliki akal dan pikiran mana baik dan mana buruknya, apa yang dilakukan dari Mak Lampir ini adalah sebuah kesesatan. Lihat pengikut-pengikutnya yang ada hanya kemewahan, kekuatan, kesempurnaan ada pada diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa kekuatan kesempurnaan itu ada milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kebenaran hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kameramen ya, karena gubuk keselamatan ini diteror terus dari Mak Lampir, Aki pun mungkin entah tengah malam, entah siang akan menemui Banggre kembali, karena Aki tidak ingin saudara-saudara ini semakin hari kita lengah karena Mak Lampir hanya menunggu detik-detik dan waktu yang pas. Kalau kata orang tua dulu, dia ini hanya menghitung 8 penjuru mata angin, kapan di saat jaya, kapan di saat apes. Dia akan menghitungnya itu untuk melakukan peperangan, bahkan menggunakan 1000 jin iblis yang sudah disiapkannya untuk pertempuran itu. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Keselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya dari channel Keselamat yang bernama Notologip. Subscribe juga channelnya dari saudara-saudara Keselamat seperti Mat Ompong. Channelnya subscribe sebanyak-banyaknya dan dosengan. Subscribe juga channelnya dari saudara-saudara Keselamat yang lain seperti King Sultan. Itu subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Aki yakin subscribe itu sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe sebanyak-banyaknya karena Aki yakin ketika sahabat-sahabat menekan tombol subscribe, tali persaudaraan hati kita akan tertahu. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Keselamat. Apabila ada tutur kata Keselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf karena Aki menyadari Aki ini manusia lemah, manusia bodoh,
tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah, bukan milik Ampir ataupun pengikut-pengikutnya. Ya, sayangilah kedua orang tua kalian. Aki yakin sahabat-sahabat keselamatan tidak ada orang-orang baik yang selalu memuliakan orang tuanya. Doakan ketika dia sudah tidak ada, karena Aki yakin doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat nanti. Ya, Aki tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.